Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjadi penolong dari kekasih-kekasihnya dan dianggap telah memberikan izin agar dirinya diperangi oleh Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah bertakarub seorang hamba dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi dari apa yang difardukan. Jadi takarub kepada Allah yang paling Allah cintai adalah dengan amal ibadah fardu. Jangan sampai kemudian kita bertakarub dengan amal ibadah sunnah, tapi ibadah fardu terlalaikan atau tidak bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Seseorang yang bertakarub kepada Allah dengan amal ibadah akan disebut bertakarub kalau amal ibadah wajib dijaga terlebih dahulu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Maka tidak berhenti hambaku bertakarub sehingga kemudian dia bertakarub kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga kemudian aku cintai dia. Fa idza ahbabtuhu, ketika kemudian aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengan itu. Jadi takarub kita kalau ingin sampai pada martabat mahabbah, maka tambah dengan amal ibadah sunnah. Berarti di sini ada dua perkara. Takarub yang paling utama adalah dengan amal ibadah wajib. Maka jangan dibalik. Sunnahnya diperhatikan mendalam, kewajiban terlantar. Tidak bisa dinamakan orang bertakarub kalau amal ibadah sunnahnya baik, tapi ibadahnya tidak dijaga. Takarub yang terbaik adalah dengan amal ibadah wajib. Kalau ingin sampai takarub itu mencapai martabat mahabbah, menjadi kekasih Allah, maka tambahkan dengan amal ibadah sunnah. Kalau amal ibadah sunnah membuat diri kita mencapai martabat mahabbah, mencapai tingkatan habibullah, maka pendengaran kita, Allah yang akan menjadi pendengaran kita. Wa basaruhul ladzi yubsiru bihi, dan Allah yang akan menjadi penglihatan kita. Wa yadahul lati yabtisu biha, dan kemudian Allah yang akan menjadi tangan kita. Wa rijlahul lati yamshi biha, Allah yang akan menjadi kaki kita. Maksudnya kita diperjalankan oleh Allah dengan ridhonya. Wal in sa'alani la'utiyannah, kalau dia meminta pasti diijabah, dianugerahkan oleh Allah. Wala nista'adani la'uiddanna, kalau kemudian dia berlindung pasti akan kemudian dilindungi oleh Allah SWT. Hadis taqaddam tahrijuhu. Kalau taqaddam tahrijuhu berarti kembali kepada Bukhari Muslim ya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati SWT, ini salah satu hadis yang menjadi semacam jaminan bahwa wali-wali Allah akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat di sini ada beberapa contoh di luar dari Al-Qur'an seperti kisah Ibrahim dan Siti Maryam tadi. Di antara kisah yang kemudian disampaikan di sini adalah kisah fi ashabil ghar as-salasah alladzina intabaqat alaihimus sahrah fada'allah wa tawassalu ilaihi bisali a'malihim. Kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua yang pernah kita sampaikan, di mana mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut karena tertutup oleh sahrah, oleh batu besar. Fada'allah, lalu kemudian mereka berdoa kepada Allah, wa tawassalu, dan bertawassul mereka bisali a'malihim, dengan amal soleh mereka. Fastajaballahu lakum, Allah mengijabah doa mereka. Wa farrajaha anhum, dan kemudian mereka keluar dengan selamat dari gua tersebut. Hatta kharajus salimin, keluar selamat
karomatan lahum, dan ini bagian dari cara Allah memuliakan mereka disebut dengan karomah. Dan kisahnya amat sangat terkenal. Atau kemudian kisah terkait erat dengan seorang wanita turdi'u waladaha, kanat imra'ah turdi'u waladaha, ada seorang ibu menyusui anaknya, faro'at rajulan ala faros, dia melihat seorang lelaki gagah di atas kuda, faqalat, kemudian berkatalah si ibu, Allahumma ja'al waladi misla hadza, ya Allah jadikan anakku seperti gagahnya penunggang kuda itu. Faltafata ilaihi tiflu, maka si bayi tiba-tiba menoleh kepada ibunya, wa huwa yurda, dalam kondisi si bayi sedang menyusu di payudara ibunya. Wa qala, lalu kemudian si anak itu berkata, Allahumma la taj'alni mislah, ya Allah jangan jadikan aku seperti orang itu. Lelaki gagah dilihat oleh seorang ibu dan membuat takjub karena gagahnya. Si ibu menginginkan anaknya seperti kegagahan orang tadi dan terlontar doa, Allahumma ja'al waladi mislahad, jadikan segagah itu ya Allah anakku ini. Ternyata si anak bayi yang menyusu tersebut malah berkata, Allahumma la taj'alni mislah, jangan jadikan aku ya Allah seperti orang tersebut. Fanutkur robi, maka perkataan si bayi yang menyusu tersebut karomah, merupakan bentuk karomah lil walad wal walidah, bagi anak dan ibunya. Karena apa? Karena bagaimana mungkin seorang bayi bisa berbicara bahkan berdoa. Dan ini menunjukkan betapa kegagahan bukan sesuatu yang harus diimpi-impikan jika hanya kaitan dengan gagah dunia. Ya, kalau gagahnya untuk agama, menjadi mujahid fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, mengorbankan diri sehingga gugur di jalannya, maka ini sesuatu yang kalau diinginkan syar'i, karena menginginkan mati di jalan Allah. Tapi kalau sekedar gagah dunia, ini menunjukkan betapa jangan sampai sekedar dunia membuat kita terlena dan mengharapkannya. Karena apa? Karena hadis ini memberikan semacam pembelajaran. Kegagahan dunia justru ternyata dihindarkan oleh bayi ini dengan doanya, Allahumma la taj'alni mislah, jangan jadikan aku seperti gagahnya orang tersebut meski menunggang kuda yang luar biasa. Ini karomah lirradi, karomah bagi yang menyusu dan bagi murdi, orang yang memberikan susu, yaitu anak dan ibunya. Baik, jamaah yang dirahmati SWT, itu dari kalangan orang sebelum kita, dari orang yang hidup sebelum kita, yaitu dari Bani Israel. Kita ambil contoh terakhir dari kalangan sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, wa anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana yahtubu ala mimbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Umar sedang khutbah di mimbar Rasulullah di kota Madinah, Masjid Nabawi. Fa idza bihi yaqul, di sela-sela khutbahnya dia berkata, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, hai pasukan ke arah gunung, hai pasukan ke arah gunung. Yuwajjihu qaidam ma'rakah, dia seperti sedang mengarahkan komandonya kepada pasukan yang sedang berperang.
yuqallah sariyah, dengan ungkapan kalimat sariyah tadi, dia sedang mengkomando sebuah pasukan. Fasama sariyah sautah wan hajabil jais ilal jabal. Fakana fi dzalika nasruhum wan hizamu a'daihim minal musyrikin. Dan ternyata di tempat yang lain pasukan kaum muslimin yang sedang berjihad, sedang dalam kondisi makrokah, berkubang darah, berhadapan dengan kaum musyrikin, mereka terdesak. Tiba-tiba mendengar komando Umar bin Khattab agar mengarahkan pasukan ke arah gunung. Maka seketika mereka melaksanakan komando tersebut, sehingga kemudian mereka selamat dari sergapan kaum musyrikin. Dan ini, kalau kita bilang, di zaman yang belum ada teknologi, kalau zaman sekarang mungkin biasa. Tapi di zaman yang tidak ada teknologi seperti itu, puluhan kilometer jauh, bahkan mungkin ratusan kilometer jaraknya, bagaimana kemudian suara Umar bin Khattab bisa sampai di tempat tersebut? Sebagaimana saya sering kemudian takjub dengan suara Rasulullah pada saat beliau berkhutbah di Arafah, di hadapan jamaah haji yang sangat banyak, di tempat yang terbuka, belum ada teknologi pengeras suara, tapi semua mendengar dan dengan pendengaran yang jelas. Itu bisa dibayangkan. Di padang Arafah, saat kemudian wukuf, beliau berkhutbah, tidak ada teknologi pengeras suara, di tempat yang terbuka dengan desiran angin yang kadang-kadang kuat, di mana jamaah nggak satu dua, tidak ada peredam suara pula, jamaahnya banyak ribuan, tapi semua tak terkecuali mendengar, semua menyimak, dan setiap huruf Rasulullah jelas di telinga mereka. Saya jika berbicara hari ini tanpa pengeras suara seperti ini, dan suara saya tidak lantang, maka yang di belakang ya, lebih enak kemudian dengan kehusuannya, sehingga tahu-tahu pengajian sudah bubar. Kenapa? Ya nyimak apaan? Gak bakal tersimak, gak bakal jelas, dan bisa salah paham karena salah pendengaran. Itu dari kalangan sahabat banyak sebenarnya, tapi waktu dibatasi sampai 5:30 katanya. Maka mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita tentang apa yang kita sampaikan kemarin, bahwa memang ada khawarikul adat, ada keluar biasaan yang diberikan kepada para wali kekasih-kekasih Allah. Jika dari kalangan para nabi, khawarikul adatnya dinamakan dengan mukjizat. Jika kepada para wali di luar para nabi disebut dengan karomah. Jika diberikan kepada kita yang belum sampai derajat waliullah, atau kewaliannya di tingkat yang paling rendah, maka disebut dengan isti'anah. Dan jika diberikan kepada pembangkang ahlul maksiat, tukang sihir, dan berbagai macam dukun-dukun kepada orang-orang kafir, maka disebut dengan istidraj. Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami hulur dia, diberikan berbagai macam kehebatan-kehebatan hidup, ya, padahal mereka tidak mengerti bahwa kehebatan hidup tersebut itu semakin membuat mereka menjadi orang yang terjebak pada kesesatan tanpa bisa keluar sama sekali. Sebagaimana kita mungkin sudah geram dengan setan nyahu, ya, tapi masih tetap sehat, masih tetap bisa lantang berbicara di sidang PBB dengan pedenya, dan bisa kemudian mengancam Indonesia dengan beragam hal. Ini bisa jadi wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sezalim dia, tapi Allah tetap memberikan kepada dia kehebatan-kehebatan, agar kemudian siksanya lebih hebat dibandingkan orang lain, setara mungkin dengan Fir'aun laknatullah. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat.
Silakan kalau ada memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Nabi yang di saya baca di surat Al-Baqarah ayat 50. Di situ dijelaskan bahwa Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di lautan Merah. Tapi faktanya kita lihat bahwa makam Fir'aun itu ada di wilayah Mesir, Pak. Oh, jelas saya mana yang benar, Pak? Iya. Itu pertama. Kedua, kita tahu bahwa khotbah pertama Rasul pada saat tinggal di Madinah yang isinya ada 3. Pertama, kejujuran, bertanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang teman-teman. Mengenai hal itu kita ingat baru ini kita diborong oleh suatu peristiwa yang mana tidak sesuai dengan isi khotbah Rasul kejujuran. Kita tadi ditipu oleh perusahaan kemasan aqua yang di daerah Subang itu gimana? Saya nggak pernah lihat, Pak. Dia mengambil air dari pengobatan sumur yang di Subang itu, yang kita lihat iklannya seolah dari air pegunungan. Saya khawatir gini, Pak, itu nanti seperti kejadian di Iran, itu airnya diambil terus ada rongga, dan dia timbul gempa besar. Itu gimana, Pak? Nanti kejadian ada di Subang itu. Terima kasih mohon penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Fir'aun itu diazab di 3 posisi. Pertama, ugriku, ditenggelamkan. Fir'aun itu ugriku, ditenggelamkan. Dan ditenggelamkannya di Laut Merah. Kemudian yang kedua, ketika dia disiksa di alam kuburnya. Lalu kemudian di akhirat, nar, dimasukkan ke dalam neraka. Itu keterangan dari kitab Usulus Salasah, Syarh Usulus Salasah, karya Dr. Salih bin Fauzan. Fir'aun diazab di 3 maqamat, di 3 tempat. Ya. Sebelum kematiannya ditenggelamkan, di alam kuburnya Allah kemudian memberikan siksa yang disebut dengan siksa kubur, dan di akhirat nar, akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, tentang pertanyaan pertama, Fir'aun itu bukan satu nama, tapi gelar bagi raja-raja Mesir. Maka hampir semua raja-raja Mesir itu disebut dengan Fir'aun, mau laki-laki ataupun kemudian perempuan. Mereka dikuburkannya di piramid. Jadi piramid yang kalau dihitung pembangunannya misalkan triliunan rupiah, bahkan mungkin bisa jadi miliaran dolar, itu hanyalah sebuah kuburan. Mirip kalau di Indonesia, misalkan Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi apalah gitu ya. Itu semua ternyata walaupun ketika dibangun harganya bisa sampai miliaran rupiah, dan hari ini juga asetnya bisa jadi mungkin miliaran rupiah, dianggap bahkan tidak bisa dihargakan, tapi intinya ternyata cuma kuburan. Di kuburan itulah Fir'aun dikuburkan, di piramid. Saya ingin menitik beratkan terlebih dahulu tentang piramid sebagai sebuah kuburan. Disinilah pelecehan kemusyrikan kepada kemanusiaan. Terjadinya pelecehan kemusyrikan terhadap kemanusiaan. Bayangkan Pak, hanya untuk mengubur manusia, itu sampai mengorbankan ribuan orang dan harta yang tak terkira, hanya untuk sebuah kuburan. Yang andai kemudian piramid tersebut, andai kita perkirakan sajalah, dia itu seharga 100 triliun. Maka seharga 100 triliun itu Pak, manfaat kalau kemudian diberikan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, kayak gimana Mbak? Itu bisa membuat fakir miskin di Indonesia mungkin selesai kemiskinan mereka. Bisa membuat anak-anak yatim terjamin pendidikan mereka.
Tapi dengan kemusyrikan, harga kemanusiaan kayak rendah. Lebih tinggi kemusyrikan dengan pemahaman bahwa seorang manusia mesti dikubur di tempat mulia seperti itu. Maka akhirnya disinilah kenapa Allah sangat murka dengan kemusyrikan. Bukan cuma dia membuat Allah ditandingi, tetapi juga membuat manusia harkat kemanusiaannya sangat rendah. Akibat demi kepentingan kemusyrikan satu kubur yang kalau dilayur mungkin cuma seharga 1 juta, ya, itu untuk tukang galinya. Ya, lalu kemudian kalau memang dibeli di tempat kubur yang beberapa kubur kan ada yang beli itu paling cuma 3 juta, paling antara 2 sampai 5 juta lah harga menguburkan itu. Tapi untuk sebuah piramida sampai ribuan triliun habis, dan katanya konon berapa banyak manusia mati dalam pembangunan berbagai macam jenis piramida yang ada di Mesir tadi. Nah, itu yang pertama dari jawaban saya, bahwa Fir'aun itu nama gelar raja-raja dan kubur mereka di piramida. Jawaban kedua adalah Fir'aun ini diselamatkan oleh Allah jasadnya. Maka jasadnya yang kemudian selamat tersebut diambil kembali oleh pasukan yang tersisa. Jadi mereka kemudian mengambil jasad Fir'aun yang kemudian selamat tadi, lalu kemudian dibawa ke Mesir untuk kemudian dikuburkan di piramida. Jadi yang Bapak sampaikan betul, kuburannya tetap di piramida di Mesir, tetapi meninggalnya di Laut Merah. Kenapa? Karena si mayatnya bisa kemudian diselamatkan oleh pasukannya sebagaimana janji Allah yang memang menyelamatkan jasad Fir'aun sebagai sebuah pembelajaran buat umat yang di zaman kita. Bahwa beginilah bentuk musuh Allah di zaman Nabi Musa, agar kita kemudian tidak menjadi musuh Allah seperti Fir'aun di zaman kita. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau meninggalnya di Laut Merah, kenapa kuburnya di Mesir di piramida? Karena memang diselamatkan oleh Allah dan ditemukan kembali oleh kaumnya, dibawa kembali ke Mesir dan kemudian dikubur di piramida. Sampai hari ini masih ada jasadnya, dan di antara bukti bahwa jasadnya tenggelam adalah ketika ditemukan di dalam tubuhnya garam yang mungkin terhirup atau cairan yang terhirup yang mengandung garam dari Laut Merah, sehingga akhirnya ditemukannya cairan garam di tubuh itu. Kata para ahli, ini menunjukkan bahwa Fir'aun memang mati tenggelam di laut. Jadi menunjukkan betapa betulnya Al-Quran ketika menceritakan tentang tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah. Terhadap pertanyaan yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassana falaisa minna." Siapa yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Nah, ini kalau misalkan ada satu perusahaan lalu kemudian menjual produk tapi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di iklan-iklan mereka. Kalau iklannya kan dari pegunungan ya. Bahkan pegunungannya dari mana, Pak? Dari Lombok sana. Jadi air terjun yang ditampilkan di iklannya itu adanya di Lombok, Pak. Saya pernah ke sana, ke air terjunnya tersebut. Maka di sana disebut sebagai air terjun Aqua. Tapi ada nama aslinya sebenarnya. Tapi karena Aqua pernah syuting di sana, maka disebut sebagai air terjun Aqua. Adanya di Lombok. Seolah-olah dari mata air itulah ya keluar air tersebut, dijual, dikonsumsi oleh kita. Dalam prakteknya ternyata sumur biasa ya, sumur berbiasa. Nah, di sini berarti ghis, penipuan. Man ghassana falaisa minna, siapa yang menipu kami bukan termasuk ke dalam golongan kami. Ini disampaikan oleh Rasul ketika ada seorang pedagang menjual gandum. Rasul kemudian melihat ke gandum tersebut, lalu kemudian memasukkan tangannya ke
dalam gandum tersebut ditemukan ternyata di bawahnya basah, di atasnya kering. Mahada, ini apa? Kok engkau menjual satu karung gandum dengan kondisi yang menipu? Kenapa? Di atasnya kering, di bawahnya basah. Penipuan. Disebutkan airnya adalah air dari pegunungan, ujung-ujungnya dari sumur berbiasa. Sama. Cuma beda kejadian aja. Maka muncullah man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan termasuk ke dalam golongan kami. Berarti dosa pelakunya telah membuat muamalahnya menjadi haram dan dia bertanggung jawab dunia dan akhirat. Kita minta pada kepolisian agar mengusut, dan seandainya timbul dampak kerusakan karena dasar bumi kemudian jadi kosong dan lain sebagainya, ya inilah yang disebut dengan zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan itu hakikatnya muncul dari ulah tangan manusia. Jadi kalau nanti terkena bencana gara-gara itu, inilah akibat keserakahan sebagian manusia, maka terjadi bencana yang bukan cuma menimpa kepada orang yang serakah, tapi juga menimpa kepada orang yang tidak serakah. Nah, itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika Aisyah bertanya, yagju jaisul ka'bah fidakanu bibaida yuhsabu bi awalihim wa akhirihim. Aisyah bertanya, yuhsabu bi awalihim wa akhirihim wa fihim ma laysa minhum. Apakah dihancurkan semua ketika terjadi bencana, padahal ada orang soleh, padahal ada anak-anak bayi yang kemudian tidak berdosa, ada ibu-ibu yang hamil, ada orang tua yang tidak tahu mengerti persoalan. Ini akibat kezaliman sekelompok orang, timbul bencana, kena dampak semua. Jadi kalau nanti di tempat yang disidak itu terjadi bencana, bencananya bukan cuma kepada perusahaannya saja, akan terkena kepada semua orang yang ada di sana. Pernah ditanyakan oleh Aisyah, kok bisa? Ini akibat kezaliman seseorang, bencananya menimpa kepada semua orang. Kata Rasulullah, yuhsabu bi awalihim wa akhirihim wa yub'asuna ala niyatihim wa amalihim. Kalau terjadi bencana, enggak pilih-pilih memang, dihancurkan semua, termasuk orang-orang solehnya, tapi di akhirat nanti dibangkitkan berbeda, tergantung kepada niat dan amal perbuatan. Jadi berarti jangan khawatir bagi orang-orang yang soleh yang terkena bencana, karena dibangkitkan pasti beda dengan orang-orang yang zolim. Tapi bagi orang-orang yang zolim, hati-hati. Ya, bisa jadi perbuatan Anda mendatangkan bencana dunia dan bisa mendatangkan bencana akhirat. Dan Anda pasti bertanggung jawab, karena tadi kalau sudah tidak dianggap sebagai bagian dari Rasulullah, kita bagian siapa? Berarti bagian dari orang-orang yang berseberangan dengan Rasulullah, dari munafikin wal kafirun. Berarti tandanya berhati-hati jangan sampai muamalah kita terkena tipu menipu. Kalau alam bisawab. Baik. Baik. Hadirin, kita tutup saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.